ครับทุ่มไกลมาเรื่อง2-2วิวอนกดชกแล้วจังหวะซัดตีไข่แตกได้ของทางมามุกเอ็ดแหละครับ Dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong. Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Max resmi jadi WNI, siap bela Timnas Indonesia. Pratama Arhan bersinar di Bangkok United. Lemparan jarak jauhnya bikin gol lagi di Liga Thailand. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Max resmi jadi WNI, siap bela Timnas Indonesia. Kabar gembira datang bagi dunia sepak bola Indonesia. 3 pemain keturunan Indonesia, yaitu Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Max, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melalui proses panjang naturalisasi. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, London, Inggris dan dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, RI, Supratman Andi Agtas. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengangkat prestasi sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Naturalisasi demi prestasi sepak bola Indonesia. Supratman menegaskan bahwa naturalisasi bukan hanya sekadar perubahan kewarganegaraan, tetapi lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar dalam meningkatkan kualitas olahraga di Indonesia. Proses ini bukan hanya soal administrasi atau mengganti paspor. Ini adalah langkah strategis untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang, ujar Supratman dalam pernyataannya di Jakarta. Ketiga pemain tersebut menjalani proses naturalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, pemberian kewarganegaraan melalui mekanisme kepentingan negara dapat diberikan kepada individu yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa, termasuk dalam bidang olahraga. Seleksi ketat, tak sembarang pemain bisa dinaturalisasi. Proses naturalisasi ketiga pemain ini tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah membentuk tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan, TP3K, untuk mengkaji kelayakan para pemain sebelum akhirnya disetujui. Selain itu, mereka juga harus melewati berbagai tahap administratif dan hukum serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Semua proses ini dilakukan agar hanya pemain yang benar-benar berkualitas dan siap membela merah putih yang bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Menurut Supratman, naturalisasi ini juga sejalan dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendukung penuh pengembangan olahraga, khususnya sepak bola. Dengan adanya tambahan pemain berkualitas, diharapkan Timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di ajang internasional. Kesempatan besar bagi pemain keturunan Indonesia. Selain merekrut pemain asing berbakat, pemerintah juga membuka peluang bagi atlet diaspora keturunan Indonesia yang ingin berkontribusi untuk Timnas Garuda. Kami ingin memastikan bahwa semua talenta yang memiliki ikatan dengan Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela merah putih, tambah Supratman. Dengan resminya Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Max sebagai WNI, skuad Timnas Indonesia kini semakin kuat. Kehadiran mereka diharapkan membawa perubahan besar dan meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Timnas Indonesia makin kuat, supporter tak sabar. Kehadiran pemain-pemain baru ini tentu disambut hangat oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa mereka bisa langsung memberikan dampak positif bagi Timnas, baik di pertandingan persahabatan maupun turnamen besar mendatang. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana peran Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Max di skuad Garuda.
Apakah mereka bisa menjadi tulang punggung pertahanan dan lini serang Indonesia? Yang jelas, dengan langkah besar ini, harapan Indonesia untuk bersaing lebih jauh di pentas internasional semakin terbuka lebar. Pratama Arhan bersinar di Bangkok United. Lemparan jarak jauhnya bikin gol lagi di Liga Thailand. Pratama Arhan kembali menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama Bangkok United dalam lanjutan Liga Thailand pekan ke-21. Pemain yang dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya ini membuktikan bahwa keahliannya masih menjadi ancaman besar bagi tim lawan. Dalam pertandingan melawan Rayong FC, lemparan panjangnya sukses dikonversi menjadi gol, sekaligus menjadi titik balik kebangkitan Bangkok United setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu. Tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia yang bangga melihat klub Thailand ini mampu memanfaatkan keunggulan Arhan dengan maksimal, sesuatu yang jarang ia dapatkan di klub sebelumnya. Dengan semakin seringnya ia mendapatkan menit bermain, peluangnya untuk kembali ke timnas Indonesia pun semakin terbuka lebar. Lemparan jauh Arhan berbuah gol, Bangkok United bangkit dari ketertinggalan. Dalam pertandingan yang berlangsung di kandang Bangkok United, tuan rumah dikejutkan oleh 2 gol cepat yang dicetak Jeon Hemin di menit ke-10 dan Luin Muaung di menit ke-28. Situasi ini membuat Bangkok United berada dalam tekanan besar, dengan para pemain terlihat kesulitan mencari celah untuk membalas. Namun, momen kebangkitan datang di menit ke-34, ketika Pratama Arhan melakukan lemparan jauh khasnya. Bola yang meluncur deras langsung masuk ke area penalti lawan, membuat lini belakang Rayong FC kelabakan. Tanpa pikir panjang, Mahmud Eid, mantan pemain Persebaya Surabaya, langsung menyambar bola dengan tendangan kaki kiri yang tak mampu dibendung kiper lawan. Skor berubah menjadi 1-2 dan Bangkok United mulai bangkit. Lemparan maut Arhan ini menjadi titik balik pertandingan. Bangkok United semakin agresif menekan pertahanan lawan, hingga akhirnya Mahmud Eid kembali mencetak gol di menit ke-58 untuk menyamakan kedudukan. Laga pun berakhir dengan hasil imbang 2-2, sebuah pencapaian yang cukup baik mengingat mereka sempat tertinggal lebih dulu. Bangkok United tahu cara maksimalkan Arhan. Haruskah timnas Indonesia menggunakannya lagi? Banyak penggemar timnas Indonesia yang berpendapat bahwa Bangkok United benar-benar tahu cara memanfaatkan potensi Pratama Arhan. Tidak semua tim bisa memahami bagaimana menjadikan lemparan ke dalam sebagai senjata berbahaya, tetapi Bangkok United telah membuktikan bahwa strategi ini masih sangat efektif. Kembali ke tahun lalu, kita tentu masih ingat bagaimana lemparan Arhan sempat merepotkan Argentina dalam laga uji coba. Bahkan Emiliano Martinez, kiper terbaik Piala Dunia 2022, tampak kewalahan menghadapi skema ini. Namun, setelah itu, tak banyak tim yang benar-benar memanfaatkan keunggulan ini. Dengan melihat bagaimana Bangkok United mampu memaksimalkan kemampuan Arhan, bukan tidak mungkin jika akan kembali untuk memasukkan strategi ini ke dalam skema permainan timnas Indonesia. Arhan mulai dapat kepercayaan, karirnya semakin cerah. Sejak bergabung dengan Bangkok United, Pratama Arhan mulai mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan di klub sebelumnya. Ini menjadi kabar baik, mengingat salah satu kendala terbesar yang ia hadapi di masa lalu adalah minimnya kesempatan untuk tampil di level kompetitif. Dengan performa yang semakin meningkat dan kontribusi nyata dalam pertandingan, bukan hal yang mustahil jika Arhan akan terus menjadi bagian penting dari Bangkok United. Bahkan, jika ia mampu menjaga konsistensinya, kesempatannya untuk kembali menjadi pilar utama di timnas Indonesia juga akan semakin besar. Yang jelas, lemparan maut Pratama Arhan belum kehilangan tajinya, dan kini ia mulai menemukan tim yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.